Pernahkah Anda merasa ada sesuatu yang salah? Ada sebuah sistem tak terlihat yang seolah-olah mengendalikan ambisi kita, rasa takut kita, bahkan cara kita mendefinisikan kecerdasan. Nah, dalam penelusuran kali ini kita akan membongkar sistem itu. Sebuah sangkar tak terlihat yang ironisnya kita kenal sebagai sistem pendidikan. Sumber yang kita bahas ini memulainya dengan kalimat yang nusuk banget. Kenapa? Karena ya inilah efek dari pengkondisian. Lama-lama, para tahanan justru jadi penjaga penjaranya sendiri. Jadi, coba ikuti terus, dan Anda akan mulai melihat jeruji-jeruji tak kasat mata yang selama ini mungkin nggak Anda sadari. Oke, jadi apa sih sangkar tak terlihat ini? Jawabannya sebenarnya sesuatu yang kita semua kenal betul. Sesuatu yang telah membentuk kita semua sejak umur 5 tahun. Ya, itu adalah sistem pendidikan modern. Untuk bisa ngerti, kita harus lihat cetak birunya dulu, gimana sangkar ini dibangun. Karena menurut sumber ini, desainnya itu sama sekali bukan kebetulan. Tujuannya dibangun, mungkin bakal bikin Anda kaget. Lihat deh asal-usulnya. Ini yang menarik banget. Sistem ini ternyata bukan dirancang sama para pendidik loh. Awalnya itu dari model militer Prusia di tahun 1800-an, tujuannya ya buat menciptakan tentara yang patuh. Terus model ini diadopsi pas revolusi industri. Buat apa? Buat melatih pekerja pabrik yang penurut. Dan yang bikin geleng-geleng kepala, sampai hari ini, kerangkanya ya gitu-gitu aja. Intinya tetap sama, dirancang untuk kontrol, bukan untuk membebaskan. Dan alat-alat pengkondisiannya itu ada di sekitar kita setiap hari di sekolah. Coba pikirin deh, bel sekolah itu kan melatih kita untuk bergerak sesuai perintah, bukan pas kita lagi siap. Barisan meja, itu meniru jalur perakitan pabrik atau formasi militer. Ujian standar cuma ngukur hafalan sementara kan? Dan sistem hukuman dan hadiah, itu lebih menghargai kepatuhan daripada pemikiran kritis. Intinya, semua ini adalah alat untuk menciptakan, pekerja, bukan pemikir. Oke, sekarang kita masuk ke bagian intinya, jeruji-jeruji dari sangkar ini. Menurut sumbernya, ada 5 kebohongan besar yang sengaja dirancang untuk bikin kita tetap di dalam. Kebohongan pertama, dan ini yang paling besar, pendidikan itu sama dengan kecerdasan. Padahal sistem ini cuma ngukur kepatuhan, hafalan, sama kemampuan ngikutin aturan. Tapi kecerdasan yang asli, kayak kemampuan mengenali pola, memecahkan masalah, berpikir strategis, itu seringnya malah dianggap gangguan dan dihukum. Jadi, nilai bagus Anda itu sebenarnya cuma nunjukin seberapa jago Anda mainin permainannya, bukan seberapa pintar Anda sesungguhnya. Lanjut ke kebohongan nomor 2, mitos tentang jalur aman. Anda pasti sering dengar kan? Belajar yang rajin, dapat nilai bagus, masuk universitas top, nanti dapat pekerjaan yang bagus. Gampang kan? Tapi coba lihat data ini. Secara matematis, peluangnya itu kecil banget. Ini tuh kayak permainan yang udah diatur, di mana mayoritas pesertanya ya udah pasti kalah dari awal. Nah, 3 kebohongan terakhir ini benar-benar ngunci kita di dalam. Nomor 3, katanya kita disiapin buat dunia nyata. Padahal kita disiapin buat dunia yang udah ngerelevan lagi. Nomor 4, kita disuruh berpikir kritis, disuruh bertanya. Tapi coba deh pertanyakan sistemnya. Langsung kita dicap anak bermasalah. Dan yang terakhir, kebohongan kelima, mitos meritokrasi. Katanya siapapun bisa sukses. Padahal sistem ini butuh ada yang gagal supaya ada yang bisa menang. Kegagalan itu bagian dari desainnya. Oke, jadi kalau sistem yang ada sekarang ini adalah sangkarnya. Terus gimana cara keluarnya? Apa alternatifnya? Nah, sumber ini menawarkan sesuatu yang disebut kurikulum tersembunyi. Isinya adalah skill-skill yang kita butuhkan untuk bisa hidup di dunia tanpa sangkar. Dan inilah dia, 6 modul inti dari kurikulum tersembunyi itu. Ini adalah skill-skill dunia nyata yang dijamin gak bakal Anda temuin di sekolah. Ada meta learning, berpikir strategis, pengenalan sistem, pengaruh dan persuasi, realitas ekonomi, dan yang paling penting dari semuanya, belajar mandiri. Yuk, kita bahas yang pertama dan paling fundamental, meta learning. Ini bukan soal SKS, sistem kebut semalam buat ujian terus besoknya lupa. Itu cuma drama doang. Meta learning itu adalah keterampilan untuk belajar cara belajar. Inilah fondasi dari semua pembelajaran yang beneran nempel. Skill yang lain juga nggak kalah penting. Berpikir strategis, itu artinya kita melihat papan catur kehidupan, bukan cuma pion di depan kita. Pengenalan sistem, ini kayak bisa melihat aturan-aturan tak terlihat yang mengatur dunia. Pengaruh, ini bukan soal manipulasi ya, tapi soal paham psikologi manusia, biar komunikasi kita efektif. Realitas ekonomi, ini tentang ngerti cara nilai dan uang diciptakan, bukan cuma cara nerima gaji. Dan terakhir, belajar mandiri. Ini yang mengubah Anda jadi arsitek atas pengetahuan Anda sendiri. Inilah skill-skill yang ngasih kebebasan beneran, bukan selembar ijazah.
Nah, semua ini akhirnya membawa kita ke sebuah persimpangan. Sebuah pilihan yang suka atau tidak harus kita buat. Anda harus buat. Di satu sisi, ada jalan naskah. Jalan yang kelihatannya aman, udah disetujui banyak orang. Tapi, pada akhirnya ini bukan jalan Anda, ini jalan orang lain. Anda di sini cuma bersaing untuk posisi yang sangat terbatas. Di sisi lain, ada halaman kosong. Ya, memang nggak pasti, seringkali sepi, dan bakal dihakimi orang. Tapi, jalan ini 100% milik Anda. Di sini Anda nggak bersaing, Anda menciptakan. Jadi, kita sampai pada intinya. Perangkapnya itu bukan gedung sekolahnya, bukan kurikulumnya. Perangkap yang sesungguhnya ada di dalam pikiran kita sendiri. Yaitu saat kita menerima definisi sukses versi mereka sebagai satu-satunya pilihan, perangkapnya adalah saat kita rela menyerahkan potensi kita ke sebuah sistem yang justru untung kalau kita semua jadi biasa-biasa saja. Karena pada akhirnya, sangkar ini sebetulnya nggak pernah dikunci. Pintunya selalu terbuka. Jadi pertanyaannya bukan apakah Anda bisa keluar, tapi apakah Anda mau keluar. Pintu sangkar itu terbuka lebar. Pertanyaannya, akankah Anda melangkah melewatinya?